Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa kembali di masing-masing layar YouTube. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 9, yaitu gadai. Mungkin sudah biasa dengar ya, gadai atau pegadaian. Nah, kita akan bahas di sini pengertian gadai. Jadi gadai juga diatur dalam hukum Islam, dalam fikih ya khususnya. Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahn. Secara istilah, gadai adalah penyerahan sesuatu benda yang berharga dari seorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan melunasinya. Jadi gadai itu adalah sebagai jaminan. Misal kita punya HP, kita butuh uang, nah kita pinjam uang pada orang lain dengan menggadaikan HP kita sebagai jaminan bahwa kita akan melunasi hutang kita. Kemudian hukum gadai itu adalah asalnya mubah atau boleh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan, borg, yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanuhu zira'an min hadidin. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Ini dasar hukum dari gadai. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Jadi Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Selanjutnya rukun gadai. Pertama, sighat atau ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, al-aqidan, dua orang yang melakukan akad gadai, yaitu pihak yang menggadaikan atau disebut ar-rahin, dan yang menerima gadai atau agunan yang disebut al-murtahin. Kemudian yang ketiga, al-ma'qud alaih, yang menjadi objek akad, yaitu barang yang digadaikan atau diagunkan, al-marhun, dan utang, al-marhun bih. Jadi tiga ya, ada ijab qabul, kemudian dua orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai, kemudian ada barangnya yang digadaikan. Nah, kemudian selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada serah terima. Selanjutnya syarat gadai ini, yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi
Jadi antara yang menggadaikan dan yang digadaikan adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan rusyd, kemampuan mengatur. Kemudian yang kedua, syarat yang berhubungan dengan al-marhun atau barang yang digadai ada 3. Pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Jadi barangnya barang berharga, bisa barang berupa fisik maupun surat-surat berharga, misal surat tanah atau PPKB motor, itu bisa untuk sebagai gadai. Kemudian barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai, jadi milik sendiri, atau dia punya izin dari orang yang mempunyai barang tersebut untuk menjadi jaminan atau gadai. Kemudian barang tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta, sehingga disyaratkan hal ini. Jadi harus tahu jenis dan sifatnya. Jenisnya apa, sifatnya apa. Misalnya HP, jenisnya adalah barang elektronik, sifatnya ini suatu waktu itu bisa berkurang harganya, karena barang elektronik itu pasti akan menurun tiap waktunya. Kemudian syarat berhubungan dengan al-marhun bih atau berhubungan dengan hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Selanjutnya, ketentuan umum dalam gadai. Pertama, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Ya, tentunya harus barang yang berharga, ya. Dia laku untuk dijual. Ini sebagai jaminan bagi yang memberi utang. Kemudian barang gadai adalah amanah. Jadi barang gadai bukan sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi nggak harus ada sebenarnya, cuman ini sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau misal khawatir, misal kamu punya teman dia ingin hutang, misal hutangnya 500.000, tapi kamu khawatir dia nggak bisa mengembalikan, nah kamu bisa minta jaminan, misalnya jaminan HP atau apa yang berharga. Kemudian barang gadai dipegang pemberi utang. Nah, ini selama perjanjian gadai tersebut itu belum selesai, maka barangnya dipegang oleh yang memberi utang. Kemudian pemanfaatan barang gadai. Nah, pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang. Jadi nggak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Ada pemberi utang hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Jadi hanya ditahan aja sampai pemilik barang itu mampu melunasi hutangnya. Namun ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Nah, biaya perawatan barang gadai. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak, sebagaimana dalam as-sunnah atau hadis, maka jika dibiayai oleh pemiliknya, pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Jadi ya, jika yang biaya adalah yang berhutang, maka orang yang megang barang gadai itu dia tidak berhak menggunakan barang gadai tersebut. Kemudian misalnya gadai BPKB,
Nah itu kan yang digadaikan adalah BPKB-nya, motornya kan enggak. Nah motornya ini yang berhak memakai hanya yang berhutang. Nah yang pihak pemegang BPKB tidak berhak untuk memakai motor tersebut karena dibiayai oleh pemiliknya. Kemudian jika dibiayai oleh pemilik uang, kalau orang yang menghutangi, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah ia keluarkan, tidak boleh lebih. Selanjutnya, apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berhutang wajib melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya dengan memberi utang. Bila telah lunas, maka barang gadaian tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mau melunasi hutangnya, maka berhutang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Bila ternyata ada sisanya, maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Baliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya. Misal hutang 1 juta, menggadaikan HP, nah setelah dijual ternyata HP-nya harga 700.000. Nah, maka orang yang masih utang 300.000. Atau menggadaikan HP, utang 1 juta, gadainya HP, kemudian HP-nya dijual, ternyata harganya 1.500.000. Maka 500 itu dikembalikan kepada orang yang berhutang. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.